Bab 9. Marva dan Viola bertengkar. Ray dan Marva memandang langit, matahari mulai menampakkan dirinya malu-malu, membuat semburat jingga yang indah dipandang mata. Setelah menikmati matahari terbit, mereka mencari sarapan. Kini mereka tiba di villa untuk mengistirahatkan diri setelah semalaman begadang dengan udara yang dingin. Setelah bangun dan makan siang, Marva mengajak Ray pulang. Namun sebelum kembali ke Jakarta, Marva mengajak Ray ke Ragunan, yang lagi-lagi disambut antusias oleh Ray. Ray merasa dirinya seperti anak kecil yang kegirangan melihat hewan-hewan yang biasanya dia lihat di buku atau TV tetangga. Dulu, saat dia masih kecil, dirinya sangat ingin pergi ke kebun binatang. Saat ada tamasya sekolah, dirinya tidak pernah ikut, karena neneknya tidak memiliki uang lebih. Jadi dirinya hanya bisa mendengar cerita dari teman-temannya saja. Kamu senang? Iya, terima kasih, Kak, sudah mengajak aku jalan-jalan. Menjelang isya mereka baru tiba di mansion, yang disambut dengan tatapan kesal Viola, dan tatapan pertanyaan dari Franz, Charles dan Delia. Kalian dari mana saja, kenapa baru pulang sekarang? Tanya Viola yang sudah tidak sabar. Kami dari Puncak. Puncak. Ngapain ke sana? Kenapa tidak mengajak aku? Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Jalan-jalan, dan ini tidak direncanakan. Kemarin malam aku dan Ray mencari makan di luar, lalu tiba-tiba aku ingin ke puncak, sudah lama aku tidak liburan. Tapi kenapa tidak ngajak-ngajak aku? Kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Kan aku sudah bilang, ini enggak direncanakan. Ponselku mati, enggak bawa chargeran. Tapi, sudah, kalian masuklah ke kamar. Ray berjalan tepat di belakang Viola dan Marva. Lagi-lagi dia merasa sudah menyebabkan sepasang suami istri itu bertengkar, menyebabkan dia jadi semakin tidak betah berada di rumah ini. Kamu seharusnya juga perhatian ke aku, bukan hanya ke dia. Kenapa sih, harus dibesar-besarkan? Ini kan hanya masalah jalan-jalan. Jalan-jalannya juga hanya ke puncak, kok, bukan ke luar negeri, dan hanya satu malam, juga tidak mengeluarkan banyak biaya. Bukan itu masalahnya, aku hanya ingin kamu bersikap adil. Sudah cukup berat aku menerima kenyataan kalau kamu harus menikah lagi dengan orang lain, setidaknya kamu mengerti bagaimana perasaanku. Marva menghela nafas berat, dia jadi kembali pusing, padahal sebelumnya dia merasa lebih baik karena bisa liburan walau hanya sesaat. Hufat, sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku lelah, butuh istirahat yang cukup karena besok pagi ada rapat. Jangan tidur dulu, Ma. Kita harus menyelesaikan masalah ini malam ini juga. Apalagi yang mau dibicarakan. Kalau kamu mau ganti rugi, besok aku transfer uang ke rekening kamu, jadi kamu bisa shopping sepuasnya. Kamu kira aku bisa disogok dengan uang kamu? Viola jadi semakin kesal dengan Marva yang mengira ini karena uang. Ya abis, kamu aku kasih tahu juga enggak ngerti-ngerti. Biasanya aku juga suka liburan tanpa kamu biasa saja. Ya itu kan kamu liburan sama sahabat-sahabat kamu, atau sepupu-sepupu kamu. Tapi ini kamu pergi berdua saja dengan dia. Terus mau kamu apa sekarang? Hah? Tanpa sadar Marva berteriak, membuat Viola mundur selangkah karena kaget. Aku hanya mau kamu bersikap adil. Apa kamu mulai menyukainya? Tanyanya pelan. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Itu karena aku melihat kamu begitu perhatian padanya. Aku hanya kasihan padanya. Kamu tahu kan dia masih sangat muda, bahkan masih SMA. Neneknya baru saja meninggal, dan dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hanya kita sekarang yang punya hubungan keluarga dengannya meski tidak secara langsung. Jadi kamu hanya kasihan padanya. Iya, aku kasihan padanya. Sudah, apapun yang aku lakukan padanya, jangan dibesar-besarkan. Kenapa kakek memilihnya untuk menjadi istrimu? Mana aku tahu, kamu tanyakan saja pada kakek yang mempunyai ide gila ini.
Sudahlah, aku lelah. Sekarang aku mau istirahat, lanjutnya, kemudian merebahkan diri di kasur. Di balik pintu, lagi-lagi Ray tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Hatinya merasa kosong. Di satu sisi, dia kembali merasa tidak enak setiap kali pasangan itu bertengkar karena dirinya. Di sisi lain, dia merasa miris karena bagi Marva dia hanyalah anak yatim piatu yang layak dikasihani. Perhatian yang dia berikan bukan sebagai istri, tapi sebagai simpati sebagai sesama manusia. Ray masuk ke kamarnya dan meletakkan gelas di atas nakas. Dia menatap sekeliling kamarnya, tidak ada satu hal yang membuat dia betah di rumah ini. Selama tinggal di rumah ini, dia lebih betah berada di kamarnya, karena tidak perlu berinteraksi dengan keluarga Marva. Selain itu, dia juga lebih suka berada di dapur untuk memasak dan mengobrol dengan Bituti, yang sikapnya keibuan, mengingatkan dia akan sosok neneknya. Berada di dapur juga akan selalu membuat dia sadar akan statusnya yang hanya orang asing. Ray merasa statusnya layaknya pembantu yang tugas utamanya menghasilkan anak dengan gaji yang telah dibayar tuntas, yaitu pengobatan neneknya yang berakhir sia-sia. Sabar, semuanya akan segera berlalu. Apa kamu akan hadir di rahimku? Ray mengusap perutnya yang datar, yang entah nantinya akan membesar selama 9 bulan atau tidak. Dia juga membayangkan bagaimana nanti jika dia benar-benar hamil dan memiliki anak. Anak yang hanya dimilikinya hanya di dalam perut saja selama 9 bulan, lalu mereka akan berpisah, dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Memikirkan itu saja sudah membuat hati Ray sengsara. Dia jadi teringat akan dirinya sendiri saat masih kecil yang tak memiliki kedua orang tua karena mereka telah lebih dulu meninggalkannya. Tapi dia yakin, jika nanti dia memiliki anak, setidaknya hidupnya akan lebih baik. Marva dan keluarganya adalah orang kaya yang memiliki harta berlimpah, setidaknya anaknya tidak akan kekurangan materi. Kakek Franz juga pasti akan sangat menyayanginya, karena dialah yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, begitu juga kedua orang tua Marva, karena anak itu adalah anak Marva meski dengan istri kedua. Yang dia harapkan selanjutnya, bahwa Viola akan menyayangi anaknya ini, meski bukan terlahir dari rahimnya. Jangan sampai kekesalannya terhadap Ray berimbas kepada anaknya. Ya ampun, apa sih yang aku pikirkan? Hamil saja enggak. Ray merebahkan dirinya di batas kasur. Kasur empuk yang selalu terasa dingin baginya, bukan karena tidak ada Marva, tapi karena tidak ada nenek yang biasanya dia peluk di kasur kecilnya. Sudah Ray, jangan menangis terus. Nanti nenek dan kedua orang tuamu akan ikut bersedih dan tidak akan tenang. Ray mengatur nafasnya, berusaha menyemangati diri sendiri, karena dia tahu, tidak ada yang akan memberinya semangat. Waktu berlalu, sudah 1 bulan neneknya meninggal, namun Ray masih dirundung duka, meski tidak pernah menunjukkannya ke siapapun. Lagi pula memangnya dia mau berbagi duka pada siapa? Marva? Jelas tidak, meski Marva adalah suaminya. Dia tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran Marva dengan istri pertamanya itu. Dia juga tidak mau Viola berpikir bahwa dirinya mencari perhatian pada Marva dan berusaha merebut dan menguasai Marva. Tetap seperti biasa, yang dilakukannya di rumah ini hanya di kamar untuk belajar, atau di dapur, meski tak sedang memasak, melainkan untuk mengobrol dengan Bituti. 2 bulan lagi Ray akan mengikuti ujian nasional, meski tidak tahu arah tujuannya setelah lulus nanti seperti apa, karena statusnya sekarang adalah seorang istri. Ray menepuk-nepuk punggungnya. Sekujur tubuhnya terasa kaku karena dia terlalu lama duduk untuk membaca buku. Ponsel yang diberikan oleh Marva sangat bermanfaat, bukan untuk menghubungi seseorang, menonton film atau membaca novel online, tapi untuk membaca artikel yang tentunya sangat berguna untuk pendidikannya nanti. Marva pergi ke dapur untuk mengambil minum, saat menaiki tangga ingin kembali ke kamarnya bersama Viola,
dilihatnya kamar Ray yang masih terang, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Tanpa mengetok terlebih dahulu, Marva masuk ke kamar itu, dan melihat Ray yang tertidur dengan tumpukan buku di sisinya. Dirapikannya buku-buku itu, lalu dia ikut berbaring di sisi Ray. Ray menggerakkan tubuhnya, lalu tangannya memeluk tubuh Marva. Marva melihat wajah Ray yang putih mulus, meski Marva tahu Ray tidak pernah melakukan perawatan apapun. "Wajahmu pucat, kamu sakit?" tanya Franz saat mereka sarapan pagi. "Saya baik-baik saja, mungkin karena kurang tidur, sebentar lagi ujian nasional. Aku akan mengantarmu, kalau kamu naik sepeda, bisa-bisa kamu pingsan di jalan." Apa yang Marva katakan memang benar, sebaiknya kalian pergi bersama. Ray hanya bisa mematuhi, karena kalau dirinya pingsan, bisa-bisa dia disalahkan dan Viola akan menganggap dirinya mencari perhatian. Ray sedikit tidak fokus saat di kelas. Beberapa kali dirinya menguap bahkan hampir saja tertidur. Setelah pulang sekolah, dia duduk di depan halte, dan melihat pedagang es doger. Dia menghampiri pedagang es itu untuk membelinya. Marva melihat Ray yang sedang minum es doger, membuat dirinya juga ingin ikut merasakan es tersebut di tengah rasa panas siang hari ini. "Pak, esnya satu." "Ya, Kak Marva. Kamu sudah lama nunggu." "Belum, Kak. Gimana kabarnya, Nak Marva?" "Alhamdulillah baik, Pak." "Kak Marva kenal?" "Kenal dong. Dulu kan aku juga sering beli es Mang Ujang." "Dulu?" "Iya, kan aku juga sekolah di sini dulu." "Berarti kakak alumni sekolah ini, dong?" "Iya. Mang Ujang ini sudah lama jualan es doger di sini. Sebelum aku sekolah di sini, Mang Ujang sudah jualan." Ray sendiri baru pertama kalinya membeli es doger, bukan karena gengsi, tapi lagi-lagi karena tidak memiliki uang lebih untuk sekedar jajan-jajan di pinggir jalan. Ray melirik Marva, dia sadar sejak menikah dengan Marva, banyak hal yang dia rasakan untuk yang pertama kalinya. Jalan-jalan malam, ke puncak, Ragunan, membeli es doger yang uangnya berasal dari nafkah Marva. Saking menikmatinya es tersebut, tanpa terasa mereka sudah meminum beberapa gelas. "Kembung, aku." "Oh ya, kita ke hotel dulu, ya." "Hah, ke hotel?" Marva dan Ray keluar dari dalam mobil, mereka menuju lobi hotel. "Kamu bisa istirahat dulu di kamar, aku masih ada meeting dengan klien." "Ayo, aku antar ke kamar," ucap Marva sambil merangkul pundak Ray. Jepret, jepret. Jepret. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengambil foto dan video mereka. Ray yang memakai seragam sekolah milik keluarga Abraham itu, tentu saja sangat mudah dikenali. Siapa yang tidak tahu dengan sekolah itu, salah satu sekolah internasional yang sangat terkenal, selain sekolah milik keluarga William dan Wilson. "Tangkapan bagus," gumam orang yang merekam mereka. Diam-diam orang itu mengikuti Ray dan Marva. Mereka tiba di lantai 7, dan masuk ke kamar. Orang itu menunggu beberapa waktu namun Marva tidak keluar juga. Masih sekolah tapi sudah melakukan hal di luar batas. Tapi bukankah itu salah satu cucu dari Tuan Franz Arturo? Ini pasti akan menjadi berita yang heboh. Sementara di dalam kamar, Marva membaringkan tubuhnya sebentar karena 10 menit lagi dia akan rapat. Dia memang memilih tidak mengantarkan Ray langsung ke rumah, karena akan lebih memakan waktu, dan pastinya akan terlambat meeting dengan rekan bisnisnya. Ray sendiri membaca buku yang dia pinjam dari perpustakaan sekolah. "Aku rapat dulu, ya. Aku juga sudah memesankan makanan untukmu. Kamu langsung makan saja, jangan menungguku." "Iya, Kak." Setelah Marva keluar, makanan yang dipesan oleh Marva datang. Ray melihat makanan yang sangat banyak di troli. Ada steak, kentang goreng, salad, dan spaghetti. Apa dia pikir aku akan makan sebanyak ini? Ray mulai memotong steak dan mengunyahnya dengan pelan. Tanpa terasa, Ray sudah memakan semua makanan itu,
bukan karena makanan itu enak, tapi entah kenapa dia hanya ingin mengunyah. Air matanya keluar. Nenek, jika saja nenek juga menikmati makanan ini bersamaku. Setelah menghabiskan semua makanan dan minuman itu, Ray kembali membaca buku-bukunya hingga dia tertidur. Marva kembali ke kamar hampir 2 jam kemudian. Dia selalu tertidur bersama buku-bukunya. Marva mengusap pelan perut Ray yang tertutup seragam sekolah itu. Apa akan ada anakku di dalam sini? Akan mirip siapa wajahnya nanti? Perlahan Marva ikut memejamkan matanya, pergi ke alam mimpi, meninggalkan sejenak kepenatan hidup yang harus dia jalani. Marva dan Ray bangun bersamaan, dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit. Kak Marva tidur. Iya, aku ketiduran, abis capek banget. Pulang, yuk. Mereka mencuci muka terlebih dahulu. Semoga saja enggak terlalu macet, ucap Marva saat mereka memasuki lift. Dia ingin cepat pulang dan tidak ingin Viola bertanya ini itu kenapa dia dan Ray pulang bersama, padahal biasanya Ray pulang siang. Bukan karena dia takut dengan Viola, tapi karena dia terlalu lelah untuk bertengkar. Mereka keluar dari lift dan melewati lobi. Orang yang tadi memotret mereka diam-diam, kembali melihat Ray dan Marva, lalu memotretnya. Aku ingin segera memiliki cucu. Apa menurutmu anak itu bisa hamil? Tanya Delia pada Charles, suaminya. Entahlah, aku juga ragu. Apa jika anak itu hamil dan melahirkan, Marva dan dirinya akan berpisah? Tentu saja, bukankah ayah sudah menekankannya? Lagi pula apa nanti kata orang, jika Marva memiliki 2 istri? Bisa rusak reputasi keluarga kita. Kamu benar. Semoga saja anak itu bisa segera hamil, lalu kita memiliki cucu. Keadaan juga kembali seperti sebelumnya. Ray merasa sesak di dadanya mendengar pembicaraan itu. Dia memang sudah menekankan baik-baik di hati dan pikirannya tentang statusnya. Tapi setiap kali mendengar pembicaraan mereka, tetap saja dia merasa terluka. Mereka benar-benar menunjukkan siapa dirinya di rumah ini. Dia juga tidak tahu kenapa dia selalu mendengar pembicaraan-pembicaraan yang tak menyenangkan. Kalau saja namanya tak disebut-sebut dalam percakapan Charles dan Delia, atau Marva San Viola, dia pasti akan melewati saja. Tapi karena namanya disebut, dia jadi penasaran. Akhirnya, dia juga yang terluka. Ray sedang memasak bersama Bituti. Setelah masakan itu jadi, Ray meletakkannya di meja makan. Kamu masak lagi? Tanya Delia. Kamu tidak perlu ikut memasak apalagi membersihkan mansion. Tugas kamu itu sebagai istri Marva yang seharusnya memberikan dia keturunan, ucap Franz. Viola melirik Ray namun tidak berkomentar apa-apa. Tidak lama kemudian Bram datang dan memberikan iPad kepada Franz. Brak. Franz mendebrak meja makan dengan kencang, menyebabkan piring-piring dan gelas-gelas bergesar. Marva, apa yang kamu lakukan? Hah? Marva mengeritkan keningnya, tidak mengerti maksud perkataan kakeknya itu. Tidak ada, memangnya apa yang aku lakukan, kek? Kamu lihat ini. Apa yang kamu lakukan di hotel dengan Ray kemarin? Dek. Jantung Viola berdetak kencang begitu tahu suaminya kemarin ke hotel dengan istri mudanya itu. Apa mereka diam-diam ingin main di belakangku? Apa mereka benar-benar telah berhubungan intim? Apa tidak cukup dilakukan di rumah saja? Kenapa tidak mengatakan padaku bahwa jemarin mereka ke hotel? Katanya sibuk rapat. Rapat apaan? Rapat untuk membuat anak. Ya Allah, sakit sekali rasanya. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Kenapa kalian pergi ke hotel? Coba lihat sekarang, berita ini sudah tersebar kemana-mana. Bahkan wajahmu terlihat jelas, apalagi Ray masih memakai seragam sekolahnya. Apa yang harus kakek katakan pada Arlan nanti? Hah? Kek, kemarin aku ke hotel karena ada meeting dengan klien. Kakek tanyakan saja pada Edo, dia juga ada di sana.
Aku memang mengajak Ray, karena aku kan menjemputnya pulang sekolah. Kenapa kamu tidak menggantar pulang lebih dulu? Tanya Viola yang tentu saja masih merasa kesal. Ya jauh dong kalau aku harus bolak-balik, bisa-bisa nanti aku terlambat. Kayak enggak tahu aja jarak sekolah, rumah, hotel. Kamu kan bisa menyuruh sopir yang menjemputnya, lagi-lagi Viola membantahnya. Kalau begitu lain kali kalau kamu ke mall, minta saja sopir yang antar jemput kamu, jangan minta padaku karena aku sibuk. Kamu kan suami aku, masa minta antar jemput sopir? Aku juga suaminya Ray, kalau kamu lupa. Dek, dua jantung di dua raga sedang berdetak. Ray dan Viola. Mereka sama-sama tertegun mendengar jawaban Marva. Apa kini dia mengakui Ray sebagai istri? Apa kini dia mengakui aku sebagai istri? Cukup, jangan bertengkar di hadapanku. Ayah, sepertinya bukan hanya Marva yang terkena masalah, Arlan dan anaknya juga mendapat berita miring, ucap Charles yang ikut melihat berita itu. Tidak lama kemudian, ponsel Franz berbunyi, panggilan masuk dari anak Mia, Elia. Franz loudspeaker agar mereka dapat ikut mendengar, karena masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Nama baik keluarga mereka bisa terancam, apalagi keluarga Abraham sangat menjunjung tinggi nama baik. Halo, sahut Franz. Halo, ayah. Ayah, apa yang diberitakan itu benar? Apa Marva pergi ke hotel dengan salah satu murid di sekolah milik Arlan? Hufat, itu benar, tapi tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Lalu bagaimana dengan keluarga kalian? Arlan juga tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Apa cucuku baik-baik saja? Ya, sejauh ini dia baik. Kami harus menjaga perasaan istrinya, juga keluarga Zanuar. Baiklah, kita akan membahasnya nanti. Aku akan bertemu dengan Arlan dan yang lainnya. Ya, mungkin nanti Arlan akan menghubungi ayah. Dia masih menyelidiki siapa yang menyebarkan berita itu. Kamu tenang saja, ayah juga pasti akan menyelidiki masalah ini. Baiklah ayah, aku tutup dulu. Sampaikan salamku pada Charles, Delia, Marva dan Viola. Ya, Franz menutup teleponnya. Marva, untuk sementara ini kamu diam saja di rumah, jangan pergi kemana-mana, kamu juga tidak perlu ke perusahaan. Para wartawan pasti akan menunggu di perusahaan untuk mendapatkan berita terbaru. Untung saja wajah Ray tidak terlihat. Ya, kakek. Ray sedari tadi hanya diam menunduk. Dia merasa pusing di kepalanya. Viola menatap Ray dengan perasaan yang masih kesal. Seharusnya kamu tidak ikut ke hotel, jadi tidak akan menimbulkan masalah seperti ini. Ya ampun, Viola. Kan bukan dia yang minta diantar jemput. Kamu membela dia. Ini bukan masalah aku membela siapa. Waktu kamu kuliah dan kurang sehat, kan aku yang antar jemput kamu. Kenapa sekarang kamu yang ribet? Tuh kan, kamu ngebelain dia lagi. Brak. Sekali lagi Franz mendobrak meja. Ini masih di ruang makan, tapi kalian masih saja membuat keributan. Maafkan saya. Mulai besok saya akan pergi dan pulang sekolah naik sepeda saja. Biar sopir yang mengantar jemputmu, ucap Franz. Jangan, saya lebih nyaman menggunakan sepeda, seperti biasanya. Lagi pula saya takut ada yang melihat, apalagi sekarang sekolah sedang diawasi. Franz nampak berpikir, benar juga apa yang dikatakan Ray. Kamu benar. Mungkin ada yang mengenali mobil keluarga Arturo, akan berbahaya jika ada melihat mobil keluarga Arturo di sekitar sekolah menaik turunkan murid perempuan, meski bukan Marva yang mengantar jemput. Franz lalu menatap Viola. Sebagai istri seharusnya kamu mendukung suamimu, bukannya menambah beban pikiran dan bertengkar dengannya. Lalu kamu Marva, bukannya kakek melarang kamu ke hotel bersama Ray, toh dia juga istri kamu, mungkin saja dengan begitu kalian bisa segera memiliki anak. Wajah Ray seketika memerah, mereka tidak tahu saja bahwa dia dan Marva tidak melakukan apa-apa selain tidur biasa.
Tapi berhati-hatilah, jangan sampai ada orang-orang yang mengenalimu. Kesalahan sekecil apapun akan menjadi bumerang yang bisa menghancurkan keluarga kita, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Iya, Kek. Aku mengerti, ucap Marva. Apa kamu mengerti, Viola? Iya, Kek. Franz meninggalkan mereka lebih dulu. Minggu pagi ini seharusnya mereka lewati dengan tenang, berbincang hangat dengan keluarga, tapi masalah tiba-tiba datang menyebabkan pertengkaran antara Marva dan Viola. Ray dan Viola masuk ke kamar masing-masing. Sedangkan Marva lebih memilih pergi ke ruang fitness. Dia malas kalau harus ke kamarnya bersama Viola, karena tidak ingin melanjutkan perdebatan di kamar itu. Jika dia ke kamar Ray, Viola juga akan semakin cemburu dan menganggapnya pilih kasih, tak peduli dengan perasaannya atau apalah hal rumit tentang perempuan yang bisa membuatnya sakit kepala berhari-hari.